Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebaikan akan menerima kebaikan, pembuat kejahatan akan menerima kejahatan pula. Taburkanlah olehmu biji-biji benih, dan engkau pula lah yang akan menerima buah-buah daripadanya. Dikutip dari bagian Sutta Pitaka, Samyutta Nikaya 1, 227. Halo sahabat UBTV dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pandita Dhammamito Suyanto SPD, dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Magga Budi. Sotihontu Namo Buddhaya. Tidak terasa kita sudah sampai di pergantian tahun, mengakhiri tahun 2025 dan mengawali tahun baru 2026. Berkenaan dengan pergantian tahun ini, saya akan mengetengahkan sebuah topik, makna tutup tahun dan buka tahun baru secara Buddhis. Sahabat UBTV, ketika kita mengakhiri tahun, terutama tahun Masehi, seperti tahun 2025 ini, banyak kaula muda mengisi dengan berbagai kegiatan yang cenderung bernuansa untuk menyenangkan hati, untuk menyenangkan diri, untuk mencari hiburan. Ya, ada yang tamasya, rekreasi, mungkin ada yang shopping, mungkin ada yang mengadakan pertemuan, atau bahkan mungkin ya wisata alam, wisata laut, dan sebagainya. Nah, bagaimana seharusnya kita memaknai, mengakhiri sebuah tahun dan mengawali tahun baru secara agama Buddha? Dalam agama Buddha, pergantian kalender, pergantian tahun bukanlah kegiatan biasa yang perlu diisi dengan kegiatan yang lebih bermakna lagi. Nah, mengakhiri tahun lama atau tutup tahun dan mengawali tahun baru memiliki dua dimensi penting menurut agama Buddha. Yang pertama adalah momen untuk refleksi secara mendalam atau introspeksi. Dan yang kedua adalah momen untuk memperbarui komitmen atau melakukan sebuah resolusi baru. Nah, dua hal tersebut akan saya coba untuk uraikan dalam kesempatan yang baik ini. Sahabat UBTV, banyak orang yang menetapkan target dalam kehidupannya setiap tahun. Jadi mengawali tahun baru, misalnya tahun baru 2025 yang lalu, menetapkan target pencapaian. Misalnya kalau seorang mahasiswa ya, tadinya punya IPK semester 3,3 begitu. Nah, pengen tahun berikutnya punya kemajuan, menargetkan IPK semesternya menjadi 3,4 atau 3,5. Nah,
tentu saja untuk bisa menetapkan target berikutnya, perlu melakukan evaluasi atau melakukan introspeksi terhadap target yang sudah ditetapkan tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Apakah tahun berjalan, tahun sebelumnya, target yang pernah ditetapkan atau yang menjadi komitmen untuk dijalani, untuk dicapai itu sudah terwujud, sudah tercapai atau belum? Kalau sudah tercapai, berapa persen kira-kira tercapainya? Sudahkah 100%? Atau baru 95% atau 90%? Atau bahkan masih kurang dari target minimal yang diinginkan? Nah, ini perlu dilakukan introspeksi, perlu dilakukan refleksi. Ya. Nah, dengan melakukan refleksi, introspeksi itu baru bisa mengukur kekuatan, mengukur kemampuan, mengukur sumber daya yang ada untuk bisa menetapkan target berikutnya, target tahun berikutnya. Demikian juga dengan IPK tadi. Kalau semester sebelumnya sudah menetapkan target 3,3, kemudian tercapai 100%, berarti punya semangat, punya kekuatan, wah berarti semester berikutnya saya mampu untuk meningkatkan menjadi 3,4, 3,5 atau bahkan lebih dari itu. Nah, ini pentingnya introspeksi atau refleksi. Baik sahabat UPTW, bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu yang satu ini. Hai Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner. Jajal Kuliner. Jajal Kuliner, program yang ngajak kamu keliling cari makanan enak, terjangkau, bikin kenyang, dan pastinya bikin ngiler juga. Ya, sahabat UBTV, mari kita lanjutkan pembahasan topik makna tutup tahun dan buka tahun baru secara Buddhis. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa penting sekali untuk melakukan refleksi ataupun introspeksi atas target yang sudah dicapai dalam tahun berjalan atau tahun yang diakhiri, guna bisa menetapkan target tahun berikutnya. Nah, perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi badan usaha juga biasanya melakukan hal demikian. Tiap tutup buku, tutup tahun anggaran, itu melakukan evaluasi, kemudian buka tahun anggaran baru, menetapkan target pencapaian berikutnya. Apa pentingnya melakukan hal demikian? Ya, ini untuk bisa melihat perkembangan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, kemajuan atau prestasi yang diinginkan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan ataupun badan usaha. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat beragama? Nah, kita sebagai umat beragama seyogianya mengakhiri sebuah tahun dan mengawali tahun baru juga melakukan hal yang demikian. Kita lakukan introspeksi ataupun refleksi tahun yang sudah berlalu, seberapa kemajuan batin kita. Ya. Kalau dalam agama Buddha, kemajuan batin itu sangat berhubungan dengan perjuangan atau usaha yang dilakukan selama tahun berjalan itu. Terutama dalam hal bagaimana
meningkatkan diri dalam hal spiritualitas dan pengembangan batin atau pengembangan diri. Nah, dalam agama Buddha tadi disebutkan bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebaikan akan menerima kebaikan, pembuat kejahatan akan menerima kejahatan pula. Nah, dalam agama Buddha, sebuah prestasi, berhasil atau gagal, itu sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab atau hasil usaha sendiri. Ya. Karena itu sesuai dengan hukum karma atau hukum sebab akibat, bahwa segala sesuatu itu ya sangat bergantung pada diri sendiri, bukan bergantung pada pihak luar. Singkatnya, menurut agama Buddha, surga atau neraka itu adalah diciptakan oleh diri sendiri. Kitalah pencipta surga atau neraka bagi diri kita sendiri. Sesuai dengan hukum karma tadi. Kalau kita ingin baik, ingin bahagia, ya taburlah kebaikan atau kebajikan. Kalau kita rela menderita, rela sengsara, ya lewatkanlah kehidupan ini dengan banyak menabur kejahatan. Sesuai dengan benih yang ditabur. Seperti itu. Nah, mengevaluasi atau merenungkan tahun berjalan, kita bisa ya secara sederhana merasakan apakah di tahun berjalan ini ada kemajuan-kemajuan batin yang dirasakan. Contoh konkretnya begini, kalau tahun-tahun sebelumnya tingkat amarahnya tinggi, sering marah, sering dendam, sering benci, sering bermusuhan dengan pihak lain. Nah, apakah tahun ini ada pengurangan? Tingkat amarahnya sudah mulai berkurang, emosionalnya sudah mulai berkurang, kemudian permusuhannya dengan orang lain sudah mulai berkurang, kemudian kemajuan dalam hal kesabaran, pengembangan sifat-sifat luhurnya, yaitu cinta kasihnya sudah mulai berkembang, kemudian welas asihnya mulai berkembang, empati dan simpatinya mulai berkembang, ketenangan batinnya berkembang. Nah, itu bisa kita rasakan, kita bisa evaluasi. Tetapi kalau kita merasa, rasanya tahun ini kok semakin merosot ya, ketenangan batin saya semakin merosot, semakin rendah. Rasanya hidup tahun ini penuh kekhawatiran, penuh kegelisahan, takut usahanya bangkrut, takut usahanya jatuh, atau kalau mahasiswa takut prestasinya merosot. Ya, kalau penerima beasiswa takut nanti beasiswanya dihentikan misalnya. Banyak ketakutan dan prestasinya kurang meningkat. Ya tentu kita bisa menarik kesimpulan. Berarti tahun ini kita tidak banyak mengalami kemajuan. Bahkan yang terjadi adalah kemunduran. Nah, ini akan menjadi bahan evaluasi atau bahan untuk menetapkan target berikutnya. Nah, tidak hanya hal yang sifatnya negatif, tapi juga yang positif tadi. Bagaimana cinta kasihnya, sifat-sifat luhurnya, welas asihnya, simpati dan empatinya, ketenangan batinnya, apakah berkembang? Nah, inilah yang perlu kita lakukan dengan melakukan refleksi mendalam atau introspeksi. Nah, dengan melakukan itu semua, kita akan bisa ya mengarahkan diri untuk kemajuan tahun depan. Kita ingin tahun depan lebih sabar lagi. Kita ingin tahun depan lebih tenang lagi, lebih damai lagi, lebih bahagia lagi. Ini secara batin. Kalau secara lahiriah ya silahkan. Mungkin tahun depan pengen punya prestasi pencapaian, ingin beli motor, ingin beli mobil, atau ingin membangun rumah, atau pengen buka usaha baru, ya silahkan. Itu dalam hal kemajuan lahiriah. Tapi kemajuan batiniah ini juga sangat penting untuk dievaluasi, direfleksi, supaya kita bisa melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Baik sahabat UBTV, kita lanjutkan untuk pembahasan setelah yang satu ini.
Ya, sahabat UPTV, kita lanjutkan pembahasan topik makna tutup tahun dan buka tahun baru secara Buddhis. Ya, tadi kita sampaikan bahwa mengakhiri dan mengawali tahun baru, kita harus introspeksi, refleksi secara mendalam, guna menetapkan target perkembangan untuk tahun berikutnya. Nah, momen kedua yang tidak kalah pentingnya setelah evaluasi diri tadi adalah bagaimana kita bisa menetapkan target atau memperbarui komitmen. Atau istilah kerennya adalah resolusi, melakukan resolusi. Tahun depan kita mau apa yang ingin kita capai? Ya, contohnya kalau dalam hal praktek beragama, tahun kemarin kita ibadah kewiharanya bolong-bolong ya. Misalnya dalam 1 bulan itu 4 minggu mestinya datang ke wihara 4 kali, bolong 2 kali. Wah, berarti bolos 2 kali. Oke, tahun ini berusaha untuk meningkat. Datang ke wihara, puja bakti ke wiharanya tidak akan bolong misalnya. Atau dalam 1 tahun ya 12 bulan kali 4 minggu mestinya 48 kali. Oke lah, Anda menargetkan misalnya minimal 40 kali harus datang ke wihara misalnya. Kalau tahun sebelumnya praktek meditasinya, ya meditasi hanya pada waktu puja bakti di wihara yang secara bersama-sama hanya beberapa menit, ya paling banter 5-10 menit. Nah, tahun ini kita menargetkan untuk praktek lebih tinggi, yaitu melakukan meditasi secara pribadi misalnya minimal 15 menit atau sampai 20 menit atau bisa 30 menit setiap pagi dan malam misalnya. Ya, kita targetkan itu. Kemudian selain meditasi secara mandiri tiap pagi dan malam, misalnya harus mengikuti retreat, pelatihan meditasi bersama seorang guru meditasi misalnya, minimal 10 hari atau minimal 2 minggu misalnya. Atau menargetkan tahun depan harus mengikuti Pabaja Samanera, ikut pelatihan Samanera. Atau Pabaja Atasilani, untuk bagi wanita melatih diri mengikuti kehidupan rohaniwan sebagai Atasilani. Misalnya seminggu atau 2 minggu. Atau di Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia itu ada Upasampada. Upasampada sementara 2 minggu misalnya. Tahun depan ingin ikut Upasampada misalnya. Nah, target-target itu perlu kita tetapkan sebagai komitmen baru, menjadi sebuah resolusi yang itu akan menjadi tuntunan bagi kita agar ke depan kita ada prestasi, ada kemajuan. Tanpa melakukan itu ya kita tidak bisa mengetahui seberapa ada kemajuan dalam hal kehidupan beragama kita. Nah, seperti ini. Lalu apa yang lebih penting untuk bisa mencapai, mewujudkan target yang diinginkan? Dalam agama Buddha diajarkan ada Catu Iddhipada Dhamma. Ada 4 kekuatan Dhamma yang bisa digunakan untuk memacu semangat, kerja keras, usaha guna mencapai target atau komitmen yang ingin dicapai. Apa saja 4 kekuatan Dhamma itu? Yang pertama adalah canda. Canda itu artinya adalah rasa senang, rasa gembira dalam melakukan aktivitas apapun. Baik aktivitas jasmani, aktivitas lahiriah maupun aktivitas batiniah. Ya, kalau dalam kehidupan beragama misalnya beribadah itu dengan senang hati. Tidak dengan paksaan, ya, tidak bermalas-malasan, ya, itu canda. Kemudian melakukan latihan meditasi, melakukan atasila atau puasa secara agama Buddha juga dengan senang hati. Bagaimana bisa menciptakan rasa senang hati melakukan aktivitas itu? Yang paling penting adalah mengetahui tujuannya. Kalau kita tahu tujuan dari suatu kegiatan atau aktivitas, terutama tujuan positif tentu saja, kita akan terdorong, merasa senang melakukan aktivitas itu. Jadi canda bisa dimunculkan dengan memahami tujuan yang ingin kita raih.
Ya, dengan ada target, ingin mencapai tujuan, maka canda itu bisa dibangun. Ini kekuatan dhamma yang pertama. Kekuatan dhamma yang kedua adalah wirya. Wirya artinya semangat, semangat yang tinggi. Semangat, usaha keras, berjuang, tidak mengenal lelah, tidak mengenal putus asa. Kalau jatuh, bangkit, bangun kembali. Kalau jatuh, bangkit, bangun kembali. Begitu seterusnya. Sampai usaha itu mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan. Itu adalah wirya. Kemudian yang ketiga adalah cita. Cita itu adalah pemikiran dengan keseriusan, dengan pikiran yang terpusat, yang terfokus, artinya konsentrasi, mengerjakan sesuatu itu harus penuh perhatian, tidak boleh pikirannya ke sana kemari, sehingga hasilnya juga diharapkan lebih maksimal. Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah wimangsa. Wimangsa itu artinya mencari strategi baru, cara-cara baru untuk mempercepat tercapainya target. Ya, kalau di dunia usaha jelas itu ada teknik-teknik, misalnya teknik pemasaran atau apalah meningkatkan produksi, itu ada cara-caranya. Nah, kita dalam hal kegiatan juga begitu. Ada cara-cara untuk mengupayakan agar target itu bisa dicapai. Inilah 4 hal, yaitu catu idipada dhamma, canda, wirya, cita, wimangsa, untuk mencapai target ke depan. Inilah sahabat UBTV, bagaimana kita memaknai tutup tahun dan buka tahun baru secara Buddhis, agar lebih bermakna. Kita bisa memantau kemajuan lahiriah maupun batiniah kita, sifat-sifat baik kita, sifat-sifat buruk yang harus kita tinggalkan, semua dievaluasi, kemudian ditetapkan komitmen baru, tekad baru, sebagai sebuah resolusi yang akan menuntun kita untuk beraktivitas di tahun baru nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat memberikan pencerahan dan dorongan semangat. Semoga kita semua berbahagia, maju dalam dhamma. Saya akhiri, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Soti hontu, namo buddhaya.